Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Fattah ya Alim, iftah lana fathan qarib. Rabbi shrah li sadri. Sallallahu alaihi wasallam. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بهم وبعلومهم وعلوم السائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير والشر والإحسان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهو 70 شعبة علىها لا إله إلا الله أدناها إماطة الأذى عن الطريق ويزيد بالطاعة ينقص بالمعصية يقوى بالعلم يضعف بالجهل. Para hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih di dalam pembahasan kita mengenai Arkanuddin, rukun agama disebutkan oleh muallif, yaitu ada 3: Islam, iman, ihsan. Yang Islam sudah kita ambil kemarin, begitu rukun Islam, rukun iman kita ambil. Kemudian kita membahas tentang al-ihsan. Al-ihsan adalah salah satu rukun daripada rukun agama. Apa itu ihsan? Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ihsan wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah wa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dzabihatah. Ini juga dari salah satu jenis sifat ya ihsan. Apa itu? Digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza qataltum, orang ihsan ini, orang yang punya sifat ihsan di antaranya adalah kalau dia mau membunuh, bunuh dengan baik. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Wa idza dzabhtum, kalau dia menyembelih sesembelihannya, tamam, fa ahsinudz dzibhah, disembelih dengan baik. Diberi cara sama Nabi, wal yuhidda ahadukum syafratah, tajamkan dulu itu parangnya, wal yurih dzabihatah, dan bikin senang dulu itu binatangnya yang mau disembelih. Pemahaman sebagian dari kita sekarang kalau mau disembelih jangan dikasih makan, ya kan, takut kotorannya banyak dan macam-macamnya. Kalau orang mempunyai sifat ihsan, dia tahu ini binatang ternak ini mau disembelih, mau dijadikan korban, mau buat akikah, mau dibuat makan kaum muslim, mau di acara dan lainnya. Bikin senang dulu, dia mau disembelih. Yurih dzabihata, bikin senang, kasih makan, kasih minum, karena sebentar lagi dia mau disembelih. Ini dari salah satu sifat ihsan. Parangnya ditajamkan juga, parangnya ditajamkan. Al-muhim juga ihsan itu gambaran lainnya mengerjakan sesuatu dengan sempurna, melakukan suatu perkara amalia dia usahakan dengan sempurna, maka tergolong hamba tersebut mempunyai sifat ihsan. Tamam, sifat ihsan. Baik. Ihsan tentunya di akhir zaman ini, sebagian sampaikan oleh ulama saleh, sudah jarang dimiliki. Sifat ihsan sudah jarang dimiliki. Kalau orang-orang dahulu, ya mereka beliau-beliau itu berusaha untuk memperbaiki lagi dan terus. Di samping beliau-beliau sudah banyak yang mempunyai sifat ihsan, akan tetapi terus lebih diperindah lagi di dalam sifat ihsannya. Tapi di dalam kitab ini disebutkan mengenai ihsan, an ta'budallah, engkau menyembah Allah
ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau menyaksikan atau engkau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in lam takun tarahu, seakan-akan ya. Fa in lam takun tarahu, apabila engkau tidak bisa mempunyai penyaksian, bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saksikanlah fa innahu yarak, maka sesungguhnya ia melihatmu. Ia melihatmu. Nah ini orang yang mempunyai sifat semacam ini, di antara mereka adalah yang mengabdi kepada Allah dengan sifat ihsan. Sifat ya ihsan. Taib. Iman itu ihsan itu adalah wa huwa bid'a wa sab'una syu'bah, cabangnya ada 70 lebih. Cabangnya ada 70 lebih. Alaha la ilaha illallah. Yang tertinggi adalah la ilaha illallah, wa adnaha, dan yang paling rendah atau yang paling bawah adalah imatatul adha 'anit tariq, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Tamam? Itu adalah sifat ihsan yang paling rendah, adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan, entah duri, entah batu, entah atau apapun. Itu cabang daripada cabang tersebut. Ini iman ya, iman adalah a'laha la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Iman, dalam iman tersebut, iman itu cabangnya ada 70 lebih. A'laha la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Taib, iman ini wa yazid bi ta'ah, iman ini bisa bertambah kuat lewat ketaatan. Iman bisa bertambah kuat lewat taat. Kalau setiap waktu kita berusaha untuk menjadi hamba-hamba yang taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, itu secara otomatis Allah akan perkuat keimanan kita, akan dikuatkan keimanan kita kepada Allah. Nanti keyakinannya tambah mantap lagi. Kalau melakukan, terus berusaha untuk melakukan ketaatan, terus yang diperintahkan sama Allah terus dilakukan. Tamam. Anjuran-anjuran dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilakukan, maka itu penyebab kuatnya iman seseorang. Wa yanqusu bil ma'siyah, iman bisa berkurang, bisa pudar karena kemaksiatan. Kalau terus menerus kita melakukan kemaksiatan, waliyadzubillah, yang ditakutkan nanti setelah imannya terkikis, sudah tidak ada pegangannya lagi, sehingga waliyadzubillah bisa malahan terjerumus menuju kekufuran. Wa yanqusu bil ma'siyah, tamam, bisa berkurang karena kemaksiatan. Wa yaqwa bil ilm, iman juga bisa tambah kuat dengan ilmu, lewat ma'rifat syariat. Imannya dengan ilmu. Tapi kalau dia beriman kepada Allah dan Rasulnya tapi kosong, nanti gampang diombang-ambingkan.
gampang diombang-ambingkan. Kalau mempunyai iman, kemudian imannya tersebut disirami dengan ilmu, maka akan lebih subur, akan mendapatkan kekuatan di dalam keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan berakar terus. Tambah banyak ma'rifatnya mengenai syariat Allah dan Rasulnya, maka tambah kuat keimanannya kepada Allah. Karena dia tahu, oh begini yang dituju, oh ini yang diperintahkan, oh ini yang dilarang, maka dia akan lebih kuat lagi. Wa yadh'uf bil jahl, bisa melemah iman juga dengan kebodohan. Dia akan melemah karena kurang tahu, dia nggak tahu di dalam apa yang harus diimaninya. Nanti lama-lama akan melemah, akan merasa capek, akan merasa bosan, akan merasa sesuatu yang ia rasakan sehingga di dalam keyakinannya kepada Allah dan Rasulnya berkurang. Tamam. Taib. Faslun. Ikhtalafa al-ulama mal iman al-munji. Berikutnya Syekh menerangkan tentang iman apa yang bisa menyelamatkan seorang hamba. Apakah iman yang diyakini oleh hati, kemudian dilakukan oleh perilakunya, ditampakkan dengan kehidupannya, perilakunya, atau harus iman tersebut terucapkan dengan lisan seseorang, mengucapkan kalimat syahadat, dua kalimat syahadat. Iman yang akan menyelamatkan seorang hamba gimana? Apakah cukup yakin di dalam hatinya, kemudian beramal, meyakini kemudian beramal, atau sekedar atau harus lewat lisannya dia berucap, saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Banyak daripada para ulama berpendapat annahu tasdiq bil qalb faqat, cukup meyakini di dalam hati saja. Tamam. Itu meyakini di dalam hati, wa huwa qabul al-qalb wa id'anuh. Artinya menerimanya hati, dalam hatinya dia percaya bahwasanya Tuhan adalah penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Karena itu adalah perkara yang harus diyakini, adalah ajaran agama yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dalam hatinya dia yakin, meskipun tidak terlontarkan oleh lisannya. Ini adalah kejadian yang sering terjadi atau yang dialami oleh sebagian orang-orang awam tanpa ada nazar. Pokoknya dia yakin saja di dalam hatinya tanpa dinazar dan tanpa mengetahui dalil-dalilnya, wa istidlal. Ini kan umumnya kita semacam itu, ya. Umumnya orang-orang awam meyakini tidak ada Tuhan kecuali Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Dia tidak bisa menazar bagaimana, oh ini ciptaan Allah begini, oh ini Allah adalah penciptanya, dinazar dari makhluknya. Umumnya semacam itu, seperti keesaan Allah, tamam, tentang kenabian dinazar, tentang al-ba'ats, hari kebangkitan
tentang hari pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mana ada orang awam yang nazar semacam ini? Mencari dalil. Enggak, dia hanya dalam hatinya meyakini bahwasanya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, saya yakini Allah adalah penciptanya. Bas. Tamam. Begitu juga wujubus shalah waz zakah. Apa itu salat? Apa itu zakah? Kenapa diharamkannya minuman keras? Kenapa diharamkannya berperilaku zina atau yang lain? Tamam. Wa yakfi al-ijmal fi ma yulahadh bihi ijmalan. Dan begitu juga cukup iman itu dengan dia meyakini sesuatu yang secara global harus diyakini secara global tanpa perinci. Seperti contoh yang kemarin kita sampaikan, beriman kepada kitab-kitab Allah secara keseluruhan percaya. Tapi secara tafsil 4 yang Allah turunkan harus kita ketahui dengan namanya, kepada siapa diturunkan itu harus kita tahu. Injil, Zabur, Taurat, Al-Quran, masing-masing diturunkan kepada siapa. Malaikah secara keseluruhan ijmali kita meyakini semua malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa hum ibad mukramun. Mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa min jinsil bashar, bukan dari jenis manusia ataupun jenis jin. Mereka mempunyai jenis sendiri, jadi golongan para malaikah. La ya'sunallah wa yaf'alun ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah, melakukan atas segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara keseluruhan dia harus yakini malaikat banyak jumlahnya, bahkan disebutkan dalam Al-Quran, tidak ada yang tahu banyaknya bala tentara Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi secara tafsil, secara perinci, 10 malaikat yang harus kita ketahui nama dan tugasnya, itu harus kita tahu. Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, dan seterusnya. Tapi begitu juga iman dengan Rasul Allah Subhanahu wa taala secara perinci. Nabi Allah kepada Rasul-Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wa yushtarat tafsil fima yulahad tafsilan kal iman bi Jibril wa Mikail wa Isa Muhammad alaihi assalam wa ala sayyidil anbiya afdal sallallahu alaihi wasallam wa katara wal jil qur'an faman lam yusaddiq bi wahid muayyan minha kafar. Dikatakan kalau yang diwajibkan untuk diimani secara perinci, akan tetapi dia tidak mengimaninya satu saja, maka waliyadzubillah keluar dari ajaran Allah, dia kufur. Tidak mengimani dengan kerasulan Nabi Muhammad, bukan muslim. Tidak mengimani dengan kerasulan Rasul yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, tidak mengimani dengan kitab-kitab Allah, tidak dengan Al-Quran, yang harus diyakini secara perinci. Maka itu semua menyebabkan kekufuran, keluar daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Taib, faman lam yusaddiq biwahidin muayyan minha kafar. Secara ditakyinkan, dituju, tidak meyakininya, maka kufur. Walakin al-qailan ba'd tahattum al-iqrar bil lisan wa sihhatil iman munji. Tamam. Taib, di sini Al-Imam Al-Ghazali berpendapat, kapan seorang hamba itu meyakini di dalam hatinya tapi tidak mengikrarkan lewat lisannya,
Wa in tulib, meskipun dia diminta, maka tetap dia tergolong sebagai orang mukmin. Misalkan Nabi Muhammad itu Rasulullah apa enggak? Dia tidak mengikrarkan lewat lisannya, tapi di dalam hatinya dia ikrar. Dalam hatinya mengikrari Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Tamam, wa in tulib fahuwa mu'min, maka dia masih tetap tergolong orang mukmin meskipun tidak mengikrarkan lewat lisannya. Ya. Mu'tamad annahu mata saddaqa biqalbihi wa lam yuqir. Tamam. Wa in tulib, meskipun diminta, fahuwa mu'min. Wa qala kaifa yu'adzab man qalbuhu mamlu'un bil iman. Beliau berkata, bagaimana seorang hamba akan diadab sedangkan hatinya terdapat keimanan, terpenuhi dengan keimanan, percaya dengan Rasulullah. Ini contoh saja tadi. Dia mempercayainya. Tamam. Wa huwa al-maqsud al-asli ghair annahu li khafa'i nibat min al-iqrar al-zahiri fa 'ala hadha yakun 'inda Allah ghair mu'min. Dunya aks al-munafiq. Tayyib. Wal maksud al-asli, maksud daripada keimanan kan di dalam hatinya dia meyakini meskipun lisannya tidak mengucapkan katanya. Akan tetapi sebab tidak mengucapkannya, tamam, wal ghair annahu li khafa'i nita bil iqrar al-zahiri fa 'ala hadha yakun 'inda Allah ghair mu'min fi ahkam ad-dunya. Nah, di sisi Allah nanti di dalam hukum-hukum dunia tergolong bukan orang mukmin, aksul munafik, kebalikannya orang munafik. Kalau orang munafik sekedar lewat lisannya saja, tapi di dalam hatinya tidak beriman. Tapi kalau yang satunya memang tidak terlintas oleh lisannya, tapi hatinya meyakininya. Tamam. Hukum zahirnya barangkali hukum zahirnya ghair mu'min, tapi batinnya beriman. Sebaliknya orang munafik. Orang munafik zahirnya dia beriman, tapi di dalam hatinya dia mengingkarinya. Kebalikannya orang munafik, karena orang munafik adalah alladzi yudhhirul Islam wa yukhfil kufur. Ya, wa yukhfil kufur. Ini sementara yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan di dalam keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ala hadihi yakun salihah Syekh Nadiyan Syekhna Aban Sa'adat Ala Ba'alwi ala Syekh Habib Ahmad bin Zain Syekh Abdullah Sudan Habib Abdullah Muhammad ala Turba Masya متصدق بهذا المعهد أمسك الشيخ عبد الله بن عبد المعهد مشهور محمد بن سالم حفيظ الحسن تغشاهم بالرحمة وغفر الله يغفر لهم فعنا بأسرار الموارهم وعلومهم في الدين والدنيا الآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا لكل حوب استر لنا العورات وآمن الروعات واغفر والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة وجيرة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا